Dengarkan ini baik-baik, karena tidak semua pesan datang untuk menghibur. Ada pesan yang datang untuk mengguncang sesuatu yang lama tertidur di dalam dadamu. Ada pesan yang datang bukan untuk membuatmu merasa biasa saja, tetapi untuk membuatmu sadar bahwa selama ini ada bagian dari dirimu yang sedang diam-diam disiapkan oleh langit. Jiwa terpilih, kamu bukan orang yang mudah dibaca. Bukan karena kamu sengaja menjadi misterius, bukan karena kamu ingin terlihat berbeda, tetapi karena batinmu sudah melewati lorong-lorong yang tidak pernah dilihat banyak orang. Pikiranmu tidak bergerak di permukaan seperti daun yang hanyut di sungai kecil. Pikiranmu bergerak seperti arus bawah laut, tenang di luar, kuat di dalam, sunyi di permukaan, tetapi mampu menggeser arah kapal besar tanpa banyak suara. Itulah sebabnya mereka bingung melihatmu. Kadang kamu tersenyum ketika orang lain mengira kamu akan marah. Kadang kamu diam ketika semua orang menunggu kamu membela diri. Kadang kamu pergi tanpa drama ketika mereka berharap kamu memohon untuk tinggal. Kadang kamu memaafkan, tetapi tidak kembali seperti dulu. Kadang kamu terlihat tidak melakukan apa-apa, padahal di dalam dirimu sedang terjadi rapat besar antara luka, hikmah, intuisi, dan masa depan. Mereka sulit membacamu karena kamu tidak lagi bereaksi dari ego yang terluka. Kamu tidak lagi mudah digerakkan oleh pujian, tidak mudah dijatuhkan oleh hinaan, tidak mudah dibeli oleh perhatian palsu, dan tidak mudah ditarik kembali oleh orang-orang yang hanya datang ketika hidupmu mulai bercahaya. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang takjub, sekaligus sedikit gelisah. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia pikirkan? Mereka mencoba menebak langkahmu, tetapi tebakan mereka sering salah. Mereka mencoba membaca wajahmu, tetapi wajahmu seperti pintu tua yang tertutup rapat, sementara di baliknya ada kerajaan batin yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. Jangan lewatkan pesan ini, karena bisa jadi inilah penjelasan mengapa selama ini kamu merasa berbeda, mengapa kamu sering disalahpahami, mengapa diam kamu membuat orang bertanya-tanya, dan mengapa semakin kamu tidak mengejar perhatian, semakin banyak mata yang diam-diam memperhatikanmu. Sebelum kita masuk lebih dalam, bantu kuatkan energi pesan ini. Tekan tombol suka, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, tuliskan komentar bahwa kamu siap membaca tanda-tanda batinmu dengan lebih jernih. Dan bagikan video ini kepada seseorang yang sering merasa dirinya tidak dimengerti dunia. Karena bisa jadi, pesan ini bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk jiwa lain yang sedang belajar berdiri tanpa harus menjelaskan dirinya kepada semua orang. Sekarang dengarkan baik-baik. Karena sulit dibaca bukan selalu berarti tertutup. Kadang, sulit dibaca adalah tanda bahwa seseorang telah tumbuh lebih dalam dari bahasa manusia biasa. Bagian 1. Pikiranmu tidak bisa ditebak, karena kamu sudah tidak hidup dari pola lama. Jiwa terpilih, ada masa ketika hidupmu mudah ditebak. Orang tahu apa yang bisa membuatmu marah. Orang tahu kalimat apa yang bisa menusukmu. Orang tahu bagian mana dari hatimu yang masih rapuh. Lalu mereka menekan bagian itu berkali-kali seolah sedang memainkan tombol rahasia dalam dirimu. Dulu, mungkin kamu mudah bereaksi. Dulu, kamu mungkin langsung menjelaskan saat disalahpahami. Dulu, kamu mungkin tergesa-gesa membela diri ketika orang menyebarkan cerita yang tidak utuh tentangmu. Dulu, kamu mungkin mengejar orang yang menjauh, memohon kepada mereka yang dingin, dan merasa hancur hanya karena seseorang tidak lagi memperlakukanmu seperti sebelumnya. Tetapi perjalanan panjang mengubahmu, bukan dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang selalu indah. Hidup pernah membawamu ke titik di mana kamu dipaksa menatap dirimu sendiri tanpa hiasan. Ada malam-malam ketika kamu tidak punya siapa-siapa selain napasmu sendiri. Ada hari-hari ketika kamu ingin menjelaskan, tetapi semesta seperti menahan lidahmu agar kamu belajar satu hal penting. Tidak semua orang pantas menerima penjelasan terdalam dari jiwamu. Dari situlah kamu mulai berubah. Kamu tidak lagi hidup dari pola lama.
Kamu tidak lagi menjadi orang yang mudah dipancing. Kamu tidak lagi memberikan reaksi yang sama kepada luka yang sama. Kamu tidak lagi menjadikan setiap provokasi sebagai undangan untuk membakar energimu. Dan inilah yang membuat mereka bingung, karena mereka masih menggunakan peta lama untuk membaca dirimu, sementara kamu sudah pindah ke wilayah batin yang baru. Mereka mengira kamu akan meledak, tetapi kamu tenang. Mereka mengira kamu akan membalas, tetapi kamu memilih diam. Mereka mengira kamu akan mengejar, tetapi kamu justru melangkah pergi dengan hati yang semakin ringan. Mereka mengira kamu akan runtuh setelah ditinggalkan, tetapi kamu malah mulai membangun hidup yang lebih utuh. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa kesadaranmu sudah naik tingkat. Ketika seseorang masih hidup dari luka lama, gerakannya mudah ditebak. Ia akan marah ketika disentuh egonya. Ia akan panik ketika kehilangan perhatian. Ia akan terguncang ketika tidak dipilih. Ia akan sibuk membuktikan diri kepada orang yang bahkan tidak sungguh-sungguh ingin memahami dirinya. Tetapi ketika seseorang sudah belajar melihat hidup dari tempat yang lebih tinggi, ia tidak lagi bergerak seperti itu. Ia mulai bertanya sebelum bereaksi. Ia mulai mendengarkan sebelum memutuskan. Ia mulai membaca energi di balik kata-kata. Ia mulai membedakan mana kritik yang membangun, mana racun yang dibungkus sebagai nasihat. Ia mulai tahu bahwa tidak semua medan harus dimasuki, tidak semua suara harus dijawab, dan tidak semua kehilangan berarti kekalahan. Jiwa terpilih, inilah sebabnya pikiranmu sulit ditebak. Karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh pola lama yang mereka kenal. Mereka masih mencari versi dirimu yang dulu, tetapi versi itu sudah selesai menjalankan tugasnya. Versi yang mudah terluka sudah mengajarimu kelembutan. Versi yang mudah percaya sudah mengajarimu kebijaksanaan. Versi yang mudah memohon sudah mengajarimu harga diri. Versi yang mudah runtuh sudah mengajarimu cara berdiri tanpa tepuk tangan. Sekarang kamu menjadi seseorang yang lebih tenang tetapi bukan kosong. Lebih diam tetapi bukan kalah. Lebih sabar tetapi bukan lemah. Lebih sulit dibaca tetapi bukan palsu. Kamu hanya tidak lagi memperlihatkan semua isi batinmu kepada dunia yang belum tentu mampu menghormatinya. Dan yang paling membuat mereka takjub adalah ini: kamu tidak berubah menjadi pahit setelah semua yang kamu alami. Kamu tidak menjadi gelap meskipun pernah berjalan melewati tempat-tempat yang gelap. Kamu tidak berubah menjadi kejam meskipun pernah diperlakukan tidak adil. Kamu tidak kehilangan cahaya, tetapi kamu belajar mengatur kepada siapa cahaya itu diberikan. Itulah kedewasaan batin yang tidak bisa dipalsukan. Orang yang masih dangkal akan mengira kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Padahal sebenarnya kamu sedang menjaga sesuatu. Kamu menjaga kedamaianmu. Kamu menjaga arahmu. Kamu menjaga energi yang dulu terlalu sering kamu buang untuk orang yang tidak sungguh-sungguh menghargaimu. Mulai sekarang, jangan merasa bersalah karena kamu tidak lagi mudah ditebak. Jangan merasa harus kembali menjadi versi lama hanya agar orang lain nyaman. Mereka mungkin merindukan dirimu yang dulu karena versi lama itu lebih mudah dikendalikan. Tetapi langit tidak membawamu sejauh ini hanya untuk kembali menjadi seseorang yang bisa dibaca oleh setiap mata dan dimainkan oleh setiap tangan. Kamu berubah bukan untuk membuat mereka bingung. Kamu berubah karena jiwamu akhirnya pulang kepada dirinya sendiri. Bagian 2. Diammu membuat mereka takjub, karena di dalamnya ada kekuatan yang tidak teriak. Jiwa terpilih, ada jenis diam yang kosong, tetapi diammu bukan itu. Ada diam yang lahir dari ketakutan, tetapi diammu bukan itu. Ada diam yang terjadi karena seseorang tidak tahu harus berkata apa, tetapi diammu juga bukan itu. Diammu adalah diam yang telah melewati api. Diammu adalah diam yang sudah terlalu banyak melihat manusia berbicara besar, tetapi hidupnya kecil. Diammu adalah diam yang paham bahwa kata-kata bisa menjadi jembatan, tetapi juga bisa menjadi pisau.
Diammu adalah diam yang tahu bahwa tidak semua kebenaran harus dilemparkan ke meja hanya karena orang lain menuntut jawaban. Inilah yang membuat mereka sulit membacamu. Mereka melihat kamu tidak banyak bicara, lalu mereka mengira kamu tidak tahu. Mereka melihat kamu tidak membantah, lalu mereka mengira kamu tidak punya kekuatan. Mereka melihat kamu tidak ikut ribut, lalu mereka mengira kamu tidak punya pendapat. Padahal justru karena kamu tahu terlalu banyak, kamu memilih tidak mengeluarkan semuanya. Kamu paham bahwa ada saatnya suara menjadi berkah dan ada saatnya suara hanya menjadi bahan bakar bagi kekacauan. Kamu paham bahwa beberapa orang tidak bertanya untuk memahami, mereka bertanya untuk mencari celah. Beberapa orang tidak mendengar untuk menerima, mereka mendengar untuk menyerang balik. Beberapa orang tidak ingin kebenaran, mereka hanya ingin menang dalam percakapan. Maka kamu memilih diam. Tetapi diammu bukan kekalahan. Diammu adalah pagar suci di sekitar kedamaianmu. Diammu adalah ruang rahasia tempat kamu menyusun kembali napas, menata kembali pikiran, dan melihat situasi dari jarak yang lebih jernih. Diammu adalah cara batinmu berkata, "Aku tidak akan menyerahkan tenagaku kepada pertarungan yang tidak membawa pertumbuhan." Banyak orang tidak mengerti ini. Mereka terbiasa mengukur kekuatan dari kerasnya suara. Mereka mengira orang yang paling lantang adalah orang yang paling benar. Mereka mengira orang yang cepat membalas adalah orang yang paling kuat. Mereka mengira orang yang banyak menjelaskan adalah orang yang paling tulus. Tetapi langit sering bekerja dalam diam. Benih tumbuh dalam gelap tanah, bukan di panggung. Akar menancap dalam sunyi, bukan dalam tepuk tangan. Gunung berdiri tanpa menjelaskan ketinggiannya kepada awan. Laut menyimpan kedalaman tanpa menuliskan pengumuman di permukaannya. Begitu pula dirimu. Kamu tidak perlu selalu menjelaskan bahwa kamu sedang kuat. Kamu tidak perlu selalu membuktikan bahwa kamu mengerti. Kamu tidak perlu selalu memberitahu dunia bahwa kamu sudah membaca situasi lebih jauh dari yang mereka kira. Cukup diam, amati, pahami, lalu bergerak pada waktu yang tepat. Mereka takjub karena diammu membuat mereka kehilangan kendali. Orang yang biasa memancing reaksi akan gelisah ketika umpannya tidak kamu makan. Orang yang biasa membuat drama akan bingung ketika panggungnya tidak kamu masuki. Orang yang berharap kamu membela diri dengan panik akan mulai bertanya-tanya ketika kamu justru berdiri tenang. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang memeluk punggungmu. Dan memang ada. Kekuatan itu bernama penguasaan diri. Penguasaan diri adalah mahkota yang tidak terlihat, tetapi auranya terasa. Orang yang memilikinya tidak perlu membentak untuk dihormati. Tidak perlu mengancam untuk diperhitungkan. Tidak perlu membalas untuk membuktikan bahwa ia tidak lemah. Kamu sedang belajar menjadi seperti itu. Kamu sedang belajar bahwa tidak semua luka harus diceritakan, tidak semua kemenangan harus diumumkan, tidak semua rencana harus dibuka, dan tidak semua orang harus tahu apa yang sedang kamu bangun di balik layar kehidupanmu. Karena ada hal-hal yang menjadi lebih kuat ketika dijaga. Ada doa batin yang kehilangan kesakralannya ketika terlalu cepat dibicarakan. Ada rencana hidup yang menjadi rapuh ketika terlalu banyak telinga ikut masuk. Ada proses pemulihan yang perlu sunyi agar benar-benar tumbuh. Ada perubahan besar yang harus dibiarkan matang dalam ruang tersembunyi sebelum diperlihatkan kepada dunia. Jiwa terpilih, jangan biarkan dunia membuatmu merasa aneh hanya karena kamu tidak selalu ingin banyak bicara. Jangan biarkan orang yang bising membuatmu meragukan kebijaksanaan diammu. Kadang, diam adalah bahasa tertinggi dari seseorang yang sudah selesai bertengkar dengan egonya sendiri. Dan dengarkan ini dengan hatimu. Orang yang tidak bisa membaca diammu belum tentu berhak membaca isi hatimu. Tidak semua orang yang penasaran pantas diberi akses. Tidak semua orang yang bertanya pantas menerima rahasia. Tidak semua orang yang mendekat membawa niat yang murni.
Maka jagalah diammu seperti seseorang menjaga nyala api kecil di tengah angin malam. Karena suatu hari, diammu akan berbicara melalui hasil. Mereka yang dulu menertawakan diammu akan melihat langkahmu. Mereka yang dulu meremehkan tenangmu akan menyaksikan perubahanmu. Mereka yang dulu mengira kamu tidak punya jawaban akan sadar bahwa kamu tidak menjawab karena kamu sedang menyiapkan kehidupan yang menjadi jawaban itu sendiri. Bagian 3. Kamu sulit ditebak karena intuisimu bergerak lebih cepat dari logika mereka. Jiwa terpilih, ada sesuatu dalam dirimu yang sering kamu rasakan sebelum bisa kamu jelaskan. Ada getaran halus yang muncul sebelum bukti terlihat. Ada rasa tidak nyaman yang datang sebelum seseorang menunjukkan wajah aslinya. Ada dorongan kecil untuk menjauh, menunda, memilih jalan lain, atau tidak membuka seluruh hatimu, bahkan ketika secara logika semuanya tampak baik-baik saja. Itulah intuisi. Bukan khayalan kosong, bukan rasa takut biasa, bukan prasangka yang tumbuh liar. Intuisi adalah bahasa halus dari batin yang sudah sering diselamatkan oleh kepekaannya sendiri. Ia tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hanya berupa rasa berat di dada. Kadang berupa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Kadang berupa bisikan lembut yang berkata, "Tunggu dulu." Kadang berupa dorongan tajam yang berkata, "Pergi sekarang." Banyak orang tidak mengerti caramu mengambil keputusan karena mereka hanya melihat permukaan. Mereka melihat angka, keadaan, ucapan, wajah dan situasi yang tampak rapi. Tetapi kamu melihat getaran di balik semuanya. Kamu menangkap perubahan nada suara. Kamu memperhatikan jeda yang terlalu panjang. Kamu membaca senyum yang tidak sampai ke mata. Kamu merasakan energi yang tidak selaras antara kata dan niat. Itulah sebabnya pikiranmu sulit ditebak, karena keputusanmu tidak hanya lahir dari data yang terlihat, tetapi juga dari kebijaksanaan batin yang tidak selalu bisa kamu terjemahkan kepada orang lain. Kamu mungkin pernah membatalkan sesuatu tanpa alasan yang mudah dijelaskan. Kamu mungkin pernah menolak kesempatan yang tampak menggiurkan karena ada sesuatu yang terasa tidak bersih di dalamnya. Kamu mungkin pernah menjauh dari seseorang yang dipuji banyak orang, hanya karena jiwamu menangkap sesuatu yang belum dilihat mata orang lain. Dan pada akhirnya, waktu membuktikan bahwa perasaanmu tidak sepenuhnya salah. Inilah hadiah sekaligus beban bagi jiwa yang peka. Kamu sering tahu sebelum orang lain tahu. Kamu sering merasakan sebelum kejadian membuka dirinya. Kamu sering tampak aneh di awal, tetapi dipahami di akhir. Ketika kamu mengambil jarak, orang menilaimu berlebihan. Ketika kamu berhenti berbagi, orang menyebutmu berubah. Ketika kamu tidak mau ikut dalam sesuatu, orang menganggapmu sulit diajak. Namun, ketika kebenaran akhirnya muncul, mereka mulai terdiam. Mereka takjub karena kamu seperti membaca halaman yang belum terbuka. Padahal kamu tidak sedang bermain sihir, kamu hanya sudah belajar mendengarkan bagian terdalam dari dirimu yang dulu sering kamu abaikan. Dulu, mungkin kamu pernah menolak firasatmu sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Dulu, kamu mungkin pernah berkata, "Mungkin aku saja yang terlalu sensitif." Dulu, kamu mungkin pernah memaksa diri percaya, padahal batinmu sudah memberi tanda. Lalu ketika luka datang, kamu sadar bahwa suara kecil di dalam dirimu sebenarnya sedang berusaha melindungimu. Sejak saat itu, kamu mulai belajar. Kamu belajar bahwa kepekaan bukan kelemahan. Kamu belajar bahwa intuisi perlu dihormati, bukan ditertawakan. Kamu belajar bahwa tidak semua yang tampak baik membawa keselamatan, dan tidak semua yang terasa berat harus dipaksa hanya demi terlihat kuat. Kamu belajar bahwa batin yang jernih sering lebih cepat membaca arah angin daripada pikiran yang sibuk mencari pembenaran. Namun ingat, jiwa terpilih, intuisi yang sejati tidak lahir dari kepanikan. Ia lahir dari keheningan. Ia tidak membuatmu kacau, tetapi membuatmu waspada. Ia tidak membuatmu membenci, tetapi membuatmu menjaga jarak.
Ia tidak membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi membuatmu lebih hati-hati dalam menyerahkan kepercayaan. Karena itu, teruslah membersihkan ruang batinmu. Jangan biarkan trauma menyamar sebagai intuisi. Jangan biarkan ketakutan menyamar sebagai petunjuk. Jangan biarkan luka lama membuatmu mencurigai semua orang yang datang. Intuisi yang murni terasa tenang meskipun tegas. Ia seperti cahaya kecil di lorong gelap, bukan seperti api liar yang membakar seluruh ruangan. Ketika intuisimu semakin jernih, langkahmu akan semakin sulit ditebak oleh mereka yang hanya hidup dari kebiasaan. Mereka akan heran mengapa kamu tidak tergoda oleh hal yang membuat banyak orang tergesa-gesa. Mereka akan bingung mengapa kamu sabar menunggu ketika semua orang berebut. Mereka akan takjub mengapa kamu bisa menghindari sesuatu sebelum sesuatu itu runtuh. Itu bukan keberuntungan semata. Itu adalah hasil dari hubungan yang lebih dalam dengan dirimu sendiri. Jiwa terpilih, jangan meminta maaf karena kamu peka. Jangan mengecilkan kemampuanmu membaca suasana hanya agar orang lain tidak merasa tersinggung. Jangan mengkhianati perasaan batinmu hanya karena dunia menuntut bukti seketika. Kadang bukti datang terlambat, tetapi firasat datang tepat waktu. Dan jika hari ini banyak orang sulit membacamu, mungkin karena kamu sedang membaca sesuatu yang belum mampu mereka lihat. Bagian 4. Mereka bingung karena kamu tidak mudah dikuasai oleh pujian atau penolakan. Jiwa terpilih, salah satu tanda bahwa batinmu mulai bebas adalah ketika pujian tidak lagi membuatmu melayang terlalu tinggi, dan penolakan tidak lagi membuatmu jatuh terlalu dalam. Ini bukan berarti kamu menjadi mati rasa. Ini bukan berarti kamu tidak senang ketika dihargai atau tidak sakit ketika ditolak. Kamu tetap manusia. Kamu tetap punya hati. Kamu tetap bisa tersentuh, kecewa, lelah, dan berharap. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Dulu, mungkin satu pujian bisa membuatmu ingin memberikan seluruh energimu kepada seseorang. Dulu, satu perhatian kecil bisa membuatmu percaya terlalu cepat. Dulu, satu penolakan bisa membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Dulu, satu komentar buruk bisa mengganggu pikiranmu sepanjang hari. Dulu, kamu mungkin terlalu sering menyerahkan kendali perasaanmu kepada tangan orang lain. Sekarang tidak lagi seperti itu. Kamu belajar bahwa nilai dirimu tidak boleh dititipkan pada mulut manusia, karena mulut manusia bisa berubah. Hari ini memuji, besok meragukan. Hari ini mendekat, besok menjauh. Hari ini mengangkatmu, besok mencoba menjatuhkanmu ketika kamu tidak lagi sesuai dengan kepentingan mereka. Maka kamu mulai membangun pusat kekuatan di dalam dirimu sendiri. Itulah yang membuatmu sulit ditebak. Mereka tidak tahu cara mengendalikanmu karena tombol-tombol lama tidak lagi berfungsi. Mereka mencoba memujimu berlebihan, tetapi kamu tidak langsung mabuk. Mereka mencoba mengabaikanmu, tetapi kamu tidak langsung panik. Mereka mencoba membuatmu cemburu, tetapi kamu tidak ikut permainan. Mereka mencoba membuatmu merasa bersalah, tetapi kamu mulai bisa membedakan mana tanggung jawabmu dan mana manipulasi yang dibungkus kelembutan. Mereka bingung karena kamu tidak lagi membutuhkan validasi seperti dulu. Orang yang haus pengakuan mudah diarahkan. Beri ia pujian, ia mendekat. Beri ia penolakan, ia mengejar. Beri ia perhatian palsu, ia menyerahkan rahasia. Beri ia ancaman kehilangan, ia mengorbankan batas dirinya. Tetapi orang yang sudah bertemu dengan dirinya sendiri tidak semudah itu digerakkan. Ia bisa menerima pujian tanpa kehilangan kewaspadaan. Ia bisa menerima kritik tanpa kehilangan harga diri. Ia bisa menerima penolakan tanpa merasa hidupnya selesai. Ia bisa melihat orang pergi tanpa langsung menyimpulkan bahwa dirinya tidak berharga. Jiwa terpilih, kamu sedang sampai di wilayah ini. Wilayah di mana kamu tidak lagi berkata, "Apa pendapat mereka tentangku?" setiap kali hendak melangkah. Kamu mulai bertanya, apakah langkah ini selaras dengan kedamaian batinku?
Kamu tidak lagi hanya mengejar tepuk tangan. Kamu mulai mencari ketepatan arah. Kamu tidak lagi ingin disukai semua orang. Kamu mulai ingin menjadi utuh, bahkan jika keutuhanmu membuat beberapa orang tidak nyaman. Ini adalah kebangkitan yang sunyi, tetapi sangat besar. Karena ketika seseorang tidak lagi mudah dikuasai oleh pujian dan penolakan, ia menjadi sulit diprediksi oleh dunia yang biasa memperdagangkan perhatian. Ia tidak lagi mudah dibeli dengan kata manis. Ia tidak lagi mudah dijatuhkan dengan komentar tajam. Ia tidak lagi mudah ditarik ke dalam permainan emosional yang melelahkan. Orang-orang mungkin akan menyebutmu dingin, padahal kamu hanya lebih selektif. Mereka mungkin menyebutmu sombong, padahal kamu hanya tidak lagi mengemis tempat di hati yang sempit. Mereka mungkin menyebutmu berubah, padahal kamu hanya mulai menghormati dirimu sendiri dengan cara yang dulu belum kamu pahami. Jangan takut dengan penilaian itu. Setiap kali kamu naik tingkat, akan ada orang yang hanya mengenali versi lamamu. Mereka akan merasa kehilangan akses. Mereka akan merasa kamu menjauh. Mereka akan merasa kamu tidak sehangat dulu. Tetapi sebenarnya, kamu bukan kehilangan kehangatan. Kamu hanya berhenti membakar dirimu sendiri demi menghangatkan orang yang tidak pernah peduli ketika kamu menjadi abu. Inilah bentuk cinta diri yang matang. Bukan cinta diri yang egois, bukan cinta diri yang menutup hati, tetapi cinta diri yang tahu bahwa kelembutan perlu batas, kebaikan perlu kebijaksanaan, dan penerimaan terhadap orang lain tidak boleh berarti pengkhianatan terhadap diri sendiri. Jiwa terpilih, teruslah menjadi pusat bagi dirimu sendiri. Terimalah pujian dengan rendah hati, tetapi jangan biarkan ia mengambil alih arah hidupmu. Terimalah penolakan dengan lapang, tetapi jangan biarkan ia menentukan siapa dirimu. Dunia boleh berubah nada terhadapmu, tetapi jangan biarkan nada dunia mengacak-acak irama batinmu. Karena ketika kamu tidak lagi mudah dikuasai dari luar, hidupmu mulai dipimpin dari dalam. Dan orang yang dipimpin dari dalam memang sulit dibaca oleh mereka yang masih hidup hanya dari sorak-sorai di luar. Bagian 5. Kamu tidak bisa ditebak, karena kamu belajar mengubah luka menjadi strategi batin. Jiwa terpilih, ada luka yang membuat sebagian orang menjadi hancur, tetapi ada luka yang membuat sebagian jiwa menjadi lebih tajam dalam melihat hidup. Bukan tajam untuk menyakiti, tetapi tajam untuk memahami. Bukan tajam untuk membalas, tetapi tajam untuk membedakan. Bukan tajam untuk menjadi keras, tetapi tajam untuk tidak lagi tertipu oleh wajah yang sama dengan nama yang berbeda. Kamu mungkin pernah dikhianati oleh orang yang kamu percaya. Kamu mungkin pernah diremehkan saat sedang berjuang. Kamu mungkin pernah dijadikan pilihan cadangan oleh seseorang yang kamu tempatkan sebagai prioritas. Kamu mungkin pernah diperlakukan seolah perasaanmu tidak penting, seolah kehadiranmu hanya dibutuhkan ketika mereka perlu sesuatu. Seolah kebaikanmu adalah barang murah yang bisa diambil kapan saja. Luka seperti itu mengubah cara seseorang berpikir. Tetapi di dalam dirimu, luka itu tidak berhenti menjadi luka. Perlahan, ia berubah menjadi kebijaksanaan. Perlahan, ia menjadi sistem pertahanan yang lebih tenang. Perlahan, ia mengajarimu membaca pola. Perlahan, ia membuatmu paham bahwa tidak semua orang yang datang membawa kedekatan, dan tidak semua yang tersenyum membawa ketulusan. Inilah alasan mengapa pikiranmu sulit ditebak. Karena kamu tidak lagi hanya mendengar kata-kata. Kamu membaca pola, kamu memperhatikan konsistensi, kamu melihat apakah ucapan seseorang cocok dengan tindakannya. Kamu tidak lagi mudah terpesona oleh janji besar yang tidak punya jejak nyata. Kamu tidak langsung membuka pintu hanya karena seseorang mengetuk dengan suara lembut. Kamu belajar bahwa hati yang baik harus ditemani pikiran yang jernih. Dulu, mungkin kamu terlalu cepat percaya karena kamu menilai orang dari ketulusanmu sendiri. Kamu mengira semua orang memberi dengan cara yang sama seperti kamu memberi. Kamu mengira semua orang menjaga rahasia seperti kamu menjaga rahasia.
Kamu mengira semua orang merasa bersalah ketika menyakiti, seperti kamu merasa bersalah ketika melukai. Lalu hidup menunjukkan bahwa tidak semua orang seperti itu. Sebagian orang hanya ramah saat membutuhkan. Sebagian orang hanya hadir ketika kamu berguna. Sebagian orang hanya meminta maaf ketika mereka takut kehilangan akses, bukan karena benar-benar menyesali perbuatannya. Sebagian orang memuji di depan, tetapi menanam keraguan di belakang. Sebagian orang ingin dekat dengan cahayamu, tetapi tidak siap menghormati batasmu. Maka kamu berubah. Bukan menjadi curiga kepada semua orang, tetapi menjadi lebih sadar. Bukan menutup hati selamanya, tetapi tidak lagi menyerahkan kunci kepada tangan yang belum terbukti mampu menjaga. Bukan membenci masa lalu, tetapi menjadikannya guru yang tegas. Kamu tidak lagi berjalan polos di tengah dunia yang penuh topeng, tetapi kamu juga tidak membiarkan dunia merampas kelembutan jiwamu. Itulah keseimbangan yang membuatmu luar biasa. Mereka sulit membacamu karena mereka tidak tahu bahwa setiap luka telah menjadi perpustakaan dalam dirimu. Setiap pengkhianatan menjadi catatan. Setiap kehilangan menjadi pelajaran. Setiap penghinaan menjadi batu pijakan. Setiap kesendirian menjadi ruang latihan. Setiap air mata menjadi tinta yang menulis ulang cara kamu memahami manusia. Ketika mereka mencoba melakukan pola lama, kamu sudah mengenal aromanya. Ketika mereka datang dengan kata-kata manis, tetapi energi yang tidak bersih, batinmu merasakannya. Ketika mereka ingin memancing reaksimu, kamu melihat jebakannya. Ketika mereka mencoba mendekat hanya karena hidupmu mulai naik, kamu tidak langsung terbuai. Ini bukan dendam. Ini adalah kecerdasan batin yang lahir dari pengalaman. Jiwa terpilih, jangan malu karena kamu menjadi lebih hati-hati. Jangan biarkan orang membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu tidak lagi semudah dulu. Orang yang benar-benar tulus tidak akan memaksa masuk ke ruang batinmu. Ia akan menghormati prosesmu. Ia akan memahami batasmu. Ia tidak akan menuntut akses penuh sebelum membangun kepercayaan yang layak. Dan kamu berhak menjaga dirimu. Kamu berhak berkata tidak tanpa menjelaskan terlalu panjang. Kamu berhak mengambil jarak tanpa merasa kejam. Kamu berhak menilai tindakan, bukan hanya kata-kata. Kamu berhak menutup pintu bagi pola yang dulu hampir menghancurkanmu. Karena luka yang sudah menjadi strategi batin bukan lagi penjara. Ia menjadi peta, ia menjadi kompas, ia menjadi pengingat bahwa kamu pernah tersesat, tetapi sekarang kamu tidak harus mengulang jalan yang sama. Mereka mungkin menyebutmu sulit ditebak, tetapi sebenarnya kamu hanya tidak lagi mudah ditipu. Bagian 6. Banyak orang takjub karena kamu bisa lembut tanpa menjadi lemah. Jiwa terpilih, ada kekuatan yang tidak kasar. Ada keberanian yang tidak perlu mengangkat suara. Ada ketegasan yang tidak perlu melukai. Ada kelembutan yang bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa seseorang cukup kuat untuk tidak berubah menjadi kejam meskipun hidup pernah memperlakukannya dengan keras. Inilah salah satu hal yang membuat orang takjub kepadamu. Mereka melihat kamu masih bisa bersikap baik setelah pernah dikecewakan. Mereka melihat kamu masih bisa mendoakan kebaikan secara universal bagi orang yang dulu tidak menghargaimu, meski kamu tidak lagi membiarkan mereka masuk. Mereka melihat kamu bisa tersenyum tanpa pura-pura lupa, bisa memaafkan tanpa membuka pintu yang sama, bisa melanjutkan hidup tanpa membuat panggung balas dendam. Bagi banyak orang, ini membingungkan. Karena dunia sering mengajarkan bahwa jika kamu kuat, kamu harus keras. Jika kamu terluka, kamu harus membalas. Jika kamu dikhianati, kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa lebih kejam. Jika kamu diremehkan, kamu harus membuat orang lain malu di depan umum. Tetapi kamu tidak selalu mengikuti pola itu. Kamu memilih jalan yang lebih tinggi. Bukan karena kamu tidak mampu membalas. Bukan karena kamu tidak punya kata-kata yang bisa menusuk. Bukan karena kamu tidak tahu kelemahan orang-orang yang pernah menyakitimu.
Kamu tahu, kamu bisa, kamu mampu. Tetapi kamu tidak ingin menurunkan martabat batinmu hanya untuk memenangkan pertarungan yang kotor. Disinilah keagunganmu terlihat. Kamu sulit dibaca karena orang tidak mengerti bagaimana seseorang bisa lembut sekaligus tegas. Mereka mengira jika kamu memaafkan, berarti kamu bisa diperlakukan sama lagi. Mereka mengira jika kamu tersenyum, berarti semuanya kembali seperti semula. Mereka mengira jika kamu tidak membalas, berarti kamu kalah. Padahal di dalam dirimu, keputusan sudah selesai. Batas sudah berdiri. Pintu tertentu sudah ditutup. Hanya saja kamu tidak merasa perlu membanting pintu itu di depan wajah siapapun. Kamu mulai mengerti bahwa kelembutan dan batas bisa hidup dalam satu tubuh. Kamu bisa baik tanpa menjadi mudah dimanfaatkan. Kamu bisa ramah tanpa menjadi tersedia untuk semua orang. Kamu bisa memaafkan tanpa menghapus pelajaran. Kamu bisa mencintai kehidupan tanpa mengizinkan racun lama kembali mengalir ke darah batinmu. Ini adalah tingkat kedewasaan yang tidak semua orang pahami. Ada orang yang hanya mengenal dua pilihan, menjadi terlalu lunak atau menjadi terlalu keras. Tetapi kamu sedang belajar jalan ketiga, jalan di mana hati tetap hangat, tetapi mata tetap terbuka, jalan di mana jiwa tetap penuh kasih, tetapi tidak lagi naif. Jalan di mana kamu tidak membenci, tetapi juga tidak mengizinkan dirimu diinjak. Jiwa terpilih, inilah salah satu rahasia mengapa auramu terasa berbeda. Karena kamu tidak menjadi seperti apa yang melukaimu. Banyak orang setelah disakiti, berubah menjadi salinan dari rasa sakitnya. Mereka menyebarkan luka yang dulu mereka terima. Mereka memperlakukan orang lain sebagaimana mereka pernah diperlakukan. Mereka menjadi keras karena belum menemukan cara untuk sembuh. Tetapi kamu sedang memilih jalan yang lebih suci secara batin. Kamu menjadikan luka sebagai tangga, bukan senjata. Kamu menjadikan pengalaman pahit sebagai guru, bukan alasan untuk menghancurkan orang lain. Kamu menjadikan masa lalu sebagai cermin, bukan rantai. Dan karena itu, meskipun kamu sulit dibaca, orang merasakan ada kedalaman dalam dirimu yang tidak dibuat-buat. Mereka mungkin tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan, tetapi mereka merasakan bahwa kamu bukan orang sembarangan. Ada ketenangan yang berat di sekitarmu. Ada wibawa yang tidak perlu diumumkan. Ada cahaya yang tidak berisik. Ada jarak yang membuat orang berhati-hati, namun juga ada kehangatan yang membuat orang ingin mendekat. Itulah kombinasi langka. Lembut tetapi tidak rapuh. Tenang tetapi tidak kosong. Pemaaf tetapi tidak bodoh. Baik tetapi tidak mudah dikuasai. Jangan biarkan siapapun membuatmu malu karena kamu masih punya kelembutan. Jangan berpikir bahwa menjadi kuat berarti harus kehilangan rasa. Justru dunia membutuhkan jiwa yang bisa membawa kekuatan tanpa kekasaran, ketegasan tanpa kebencian, dan kebijaksanaan tanpa kesombongan. Kamu adalah bukti bahwa hati yang pernah pecah masih bisa menjadi tempat cahaya masuk. Dan karena cahaya itu kini dijaga oleh batas yang matang, mereka sulit membacamu. Mereka tidak tahu kapan kamu akan memeluk, kapan kamu akan mundur, kapan kamu akan diam, kapan kamu akan berbicara, kapan kamu akan bertahan, dan kapan kamu akan pergi selamanya. Bukan karena kamu bermain-main, tetapi karena kamu akhirnya mengenal nilai dirimu sendiri. Bagian 7. Kamu sulit dibaca karena takdirmu sedang bergerak di jalur yang tidak mereka pahami. Jiwa terpilih, ada fase dalam hidup ketika arahmu tidak bisa dijelaskan kepada semua orang. Bukan karena kamu tidak ingin jujur, tetapi karena apa yang sedang bergerak di dalam takdirmu belum selesai berbentuk. Ia masih seperti cahaya di balik kabut. Kamu merasakannya, tetapi belum bisa menunjukkannya. Kamu mendengarnya memanggil, tetapi belum bisa menerjemahkannya menjadi kalimat yang dipahami banyak orang. Di fase seperti ini, kamu sering terlihat aneh. Kamu tiba-tiba ingin berubah.
Kamu tiba-tiba merasa tidak cocok lagi dengan lingkungan lama. Kamu tiba-tiba kehilangan minat pada percakapan yang dulu kamu ikuti. Kamu tiba-tiba ingin lebih banyak menyendiri. Kamu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang memanggilmu ke arah yang belum terlihat jelas. Orang lain mungkin melihatnya sebagai kebingungan. Tetapi dalam bahasa jiwa, itu adalah tanda perpindahan. Takdirmu sedang bergerak. Kesadaranmu sedang ditarik ke tempat yang lebih luas. Selera batinmu berubah. Toleransimu terhadap kepalsuan menurun. Kepekaanmu terhadap energi meningkat. Kamu mulai merasa tidak bisa lagi hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Ada dorongan dalam dirimu untuk menjadi lebih asli, lebih berani, lebih selaras, dan lebih bertanggung jawab terhadap panggilan batinmu sendiri. Inilah yang membuat mereka sulit membacamu, karena mereka membaca dirimu berdasarkan masa lalu, sementara masa depan sedang mulai menuliskan bahasa baru di dalam dirimu. Mereka masih mengira kamu akan memilih hal yang sama, bertahan di tempat yang sama, menerima perlakuan yang sama, dan memprioritaskan orang yang sama. Tetapi diam-diam di dalam dirimu ada pintu yang sudah terbuka. Ada kesadaran yang sudah bangun. Ada suara yang berkata, kamu tidak diciptakan untuk terus mengecil demi membuat orang lain merasa besar. Takdir yang sedang bangun sering membuat seseorang tidak mudah diprediksi. Karena ia mulai mendengar panggilan yang tidak didengar orang lain. Ia mulai berjalan berdasarkan makna, bukan sekadar kebiasaan. Ia mulai memilih kedamaian, bukan sekadar keramaian. Ia mulai menjaga energi, bukan sekadar menjaga citra. Ia mulai mengejar pertumbuhan, bukan sekadar penerimaan sosial. Mereka mungkin bertanya, kenapa kamu berubah? Tetapi pertanyaan itu sebenarnya salah. Yang benar adalah, kamu akhirnya berhenti menunda dirimu sendiri. Selama ini mungkin kamu terlalu lama hidup dalam versi yang dipahami orang lain, tetapi tidak lagi cocok dengan kedalaman jiwamu. Kamu memainkan peran agar diterima. Kamu mengecilkan pikiran agar tidak dianggap aneh. Kamu menyembunyikan mimpi agar tidak ditertawakan. Kamu menahan suara batin agar tidak membuat orang lain terganggu. Tetapi jiwa yang dipanggil tidak bisa selamanya berpura-pura tidur. Akan datang hari ketika sesuatu di dalam dirimu berdiri, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kepastian. Bukan dengan kebencian kepada masa lalu, tetapi dengan kesadaran bahwa hidupmu harus bergerak. Hari itu mungkin tidak terlihat dramatis dari luar, tetapi di dalam batinmu, langit seperti membuka lembaran baru. Sejak saat itu, kamu tidak lagi mudah ditebak. Karena kamu mulai mengikuti kompas yang tidak mereka pegang. Mereka tidak tahu mengapa kamu menolak sesuatu yang tampak aman. Mereka tidak tahu mengapa kamu meninggalkan tempat yang dulu kamu perjuangkan. Mereka tidak tahu mengapa kamu berhenti menghubungi orang yang dulu kamu kejar. Mereka tidak tahu mengapa kamu tiba-tiba lebih tenang, lebih fokus, lebih berjarak, lebih sulit disentuh oleh kebisingan lama. Biarkan mereka tidak tahu. Tidak semua proses harus disaksikan. Tidak semua pertumbuhan harus diumumkan. Tidak semua panggilan batin harus diperdebatkan. Ada hal-hal yang baru akan dimengerti orang lain ketika hasilnya sudah berdiri di depan mata mereka. Jiwa terpilih, percayalah pada fase ini. Jika kamu merasa tidak lagi cocok dengan kehidupan lama, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Jika kamu merasa sulit menjelaskan arahmu, jangan paksa semua orang memahami. Jika kamu merasa lebih sunyi dari biasanya, mungkin itu bukan kehancuran, tetapi ruang persiapan. Karena sebelum seseorang masuk ke babak baru, seringkali ia dipisahkan dari suara-suara yang terlalu banyak mengganggu. Sebelum arah besar terbuka, seringkali jalan lama terasa sempit. Sebelum takdir baru menyambut, seringkali hati dibuat tidak nyaman di tempat yang dulu terasa aman. Kamu tidak sedang hilang, kamu sedang dipindahkan. Dan perpindahan batin seperti ini memang membuatmu sulit dibaca. Karena yang sedang menuntunmu bukan lagi rasa takut ditinggalkan,
Bukan lagi keinginan disukai, bukan lagi kebutuhan membuktikan diri, tetapi panggilan yang lebih dalam dari pusat jiwamu sendiri. Mereka boleh bingung, mereka boleh takjub, mereka boleh bertanya-tanya, tetapi kamu tidak perlu memperlambat langkah hanya agar mereka bisa menyusul pemahamanmu. Teruslah berjalan, karena tidak semua orang akan mengerti arahmu, tetapi arah yang benar akan selalu mengenali langkahmu. Penutup, deklarasi. Terakhir untuk jiwa yang sulit dibaca. Jiwa terpilih, setelah semua yang kamu dengar, pahamilah ini dengan sangat dalam. Kamu tidak diciptakan untuk selalu mudah dimengerti oleh semua orang. Ada bagian dari dirimu yang memang hanya bisa dibaca oleh mereka yang datang dengan hati jernih. Ada lapisan dalam pikiranmu yang tidak akan terbuka bagi orang yang hanya ingin menghakimi. Ada ruang suci dalam batinmu yang tidak boleh dimasuki oleh orang yang hanya penasaran, tetapi tidak punya ketulusan. Mulai hari ini, berhentilah merasa bersalah karena kamu sulit ditebak. Berhentilah meminta maaf karena kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Berhentilah menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah memutuskan untuk salah paham. Berhentilah membuka seluruh isi hatimu kepada mereka yang hanya datang untuk mencari kelemahan. Berhentilah mengecilkan kecerdasan batinmu hanya agar orang lain merasa nyaman dengan kebiasaan lama mereka. Kamu boleh menjadi tenang tanpa terlihat lemah. Kamu boleh menjadi diam tanpa kehilangan suara. Kamu boleh menjadi lembut tanpa menyerahkan batas. Kamu boleh berubah tanpa meminta izin kepada masa lalu. Kamu boleh sulit dibaca, karena tidak semua orang berhak membaca kitab yang ditulis dari air mata, kesabaran, luka, kebijaksanaan, dan kebangkitanmu. Mereka mungkin sulit memahamimu karena kamu tidak lagi hidup di permukaan. Mereka mungkin takjub karena kamu bisa tetap berdiri ketika mereka mengira kamu sudah selesai. Mereka mungkin gelisah karena kamu tidak lagi mudah dikendalikan. Mereka mungkin bingung karena langkahmu tidak mengikuti pola lama. Tetapi biarkan itu menjadi saksi bahwa kamu sedang bertumbuh. Kamu bukan teka-teki untuk menyiksa orang lain. Kamu adalah kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh mata yang dangkal. Kamu bukan dingin. Kamu hanya tidak lagi membakar dirimu untuk menghangatkan tempat yang tidak pernah menghargai cahayamu. Kamu bukan sombong. Kamu hanya tidak lagi mengemis ruang di hati yang sempit. Kamu bukan berubah menjadi jauh. Kamu hanya kembali kepada pusat dirimu sendiri setelah terlalu lama tercecer di tangan orang lain. Dan sekarang, nyatakan ini dalam batinmu. Aku tidak harus selalu dipahami untuk tetap bernilai. Aku tidak harus selalu menjelaskan untuk tetap benar. Aku tidak harus selalu terlihat kuat untuk benar-benar kuat. Aku tidak harus selalu terbuka untuk disebut tulus. Aku boleh menjaga diriku. Aku boleh menjaga energiku. Aku boleh menjaga masa depanku dari mata yang tidak menghormati prosesku. Biarkan langit menjadi saksi. Biarkan semesta mencatat. Biarkan waktu membuktikan. Orang-orang yang dulu sulit membaca dirimu akan melihat bahwa diammu bukan kosong, tenangmu bukan lemah, jarakmu bukan kebencian, dan perubahanmu bukan kesombongan. Semua itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang naik, sedang pulih, sedang dipimpin menuju arah yang lebih besar. Maka mulai hari ini, berjalanlah dengan dada yang lebih lapang. Jangan menurunkan kedalamanmu hanya agar dipahami oleh orang yang belum siap menyelam. Jangan mengubah bahasa jiwamu hanya agar cocok dengan telinga yang terbiasa dengan kebisingan. Jangan kembali menjadi versi lama hanya karena beberapa orang kehilangan akses ke dirimu. Kamu sulit dibaca karena kamu sedang menjadi lebih utuh. Dan orang yang utuh memang tidak bisa dikendalikan oleh tebakan orang lain. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini dengan sadar. Subscribe agar kamu tidak terlewatkan pesan-pesan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap panggilan batin baru bisa sampai kepadamu tepat waktu. Tulis komentar dengan kalimat yang lahir dari hatimu.
bahwa kamu siap menjaga kedamaianmu, menjaga batasmu, dan melangkah dalam kebijaksanaan. Bagikan video ini kepada seseorang yang sering merasa dirinya tidak dimengerti, karena mungkin ia hanya sedang tumbuh lebih dalam dari bahasa dunia. Dan inilah deklarasi terakhirnya. Mulai sekarang, kamu tidak perlu takut menjadi sulit dibaca. Karena yang sulit dibaca oleh manusia seringkali sedang ditulis ulang oleh takdir.